Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik ananda yang Bapak banggakan, sebelumnya kita telah membahas tentang Bai'atul Aqobah yang pertama. Sekarang kita akan coba melanjutkan tentang Bai'atul Aqobah yang kedua. Bai'at Aqobah yang kedua. Boleh Anda bisa dilihat catatannya dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin. Ya, boleh bisa dilihat di sana. Nah, melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Pada musim haji tahun 13 dari kenabian yang bertepatan dengan bulan Juni tahun 622 Masehi, hampir 70 orang muslim Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan manasik haji. Nah, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan bahwa orang-orang Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam atas jasanya seorang duta Islam pertama, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka pada kesempatan kali ini, pada Bai'atul Aqobah yang kedua ini, hampir 70 orang muslim Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan jamaah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Mereka yang telah memeluk Islam itu saling bertanya saat mereka masih berada di Yasrib atau saat dalam perjalanan. Sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling, diusir di lereng-lereng bukit dan diancam? Karena memang sebelumnya kan kita telah bahas bagaimana ancaman-ancaman yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah 13 tahun di Mekah. Itu sangat luar biasa sekali. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah bin Rabi'ah, itu sangat luar biasa sekali memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah. Maka orang-orang Yasrib yang sudah masuk Islam ketika di Madinah, bahkan di perjalanan pun mereka saling bertanya, sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling, diusir di lereng-lereng bukit dan diancam. Maka tatkala tiba di Mekah, terjadilah hubungan secara secara sembunyi-sembunyi antara mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berkumpul di lembah yang terletak di samping Aqobah. Maka karena ini tempatnya adalah Aqobah, maka nanti isi baiatnya pun disebut dengan istilah Bai'atul Aqobah. Yang pertama disebut dengan Bai'atul Aqobah pertama, yang kedua disebut dengan istilahnya itu adalah Bai'atul Aqobah yang kedua. Nah, di sini ya. Maka yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak ini untuk berkumpul di lembah yang terletak di samping Aqobah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik kita tahu ya, di bulan Zulhijjah itu ada hari-hari tasyrik. Dan nanti bahas ya, kalau membahas tentang fikih itu akan terbahas. Ada hari-hari yang mana hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. Di antaranya Idain dan hari tasyrik. Nah, pada pertengahan hari-hari tasyrik, saat melempar Jumratul Ula setelah dari Mina, pertemuan ini terlaksana melalui proses yang sangat rahasia dalam kegelapan malam. Maka kita serahkan kepada salah seorang pemimpin kaum Ansor untuk menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tersebut yang telah mengubah peredaran hari-hari perseteruan antara paganisme dan Islam. Dialah Ka'ab bin Malik al-Ansari. Dia adalah sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik al-Ansari. Bagaimana kata Ka'ab bin Malik al-Ansari? Kata beliau,
kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Kami dijanjikan pada malam harinya. Sementara bersama kami hadir Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dan orang terpandang di kalangan kami. Kami mengajaknya bersama kami. Dalam hal ini, kami merahasiakan urusan ini kepada kaum musyrikin dari kaum-kaum kami yang ikut rombongan juga. Kemudian kami berbicara kepadanya dan menyampaikan, "Wahai Abu Jabir, engkau ini adalah seorang pemimpin kami dan orang terpandang di antara kami. Kami tidak suka kondisimu saat ini akan menjadikan kamu sebagai kayu bakar api neraka kelak." Kemudian kami mengajaknya kepada Islam dan memberitahukannya tentang janji kami bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Kemudian dia masuk Islam dan menghadiri Bai'atul Aqabah yang kedua bersama kami. Dan dia termasuk pemimpinnya. Lalu Ka'ab melanjutkan, lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di kendaraan. Hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam, kami keluar menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyusup dan sembunyi-sembunyi. Akhirnya kami berkumpul di lembah dekat Aqabah. Jumlah kami 30 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Nusaibah binti Ka'ab alias Ummu Amr dari Bani Mazin bin An-Najjar dan Asma binti Amr Ummu Mani' dari Bani Salamah. Kami berkumpul di lembah itu sembari menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun datang bersama pamannya. Siapa paman Nabi? Paman Nabi yang mengalami kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Di antaranya 1 Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga Abul Uzza alias yang terkenalnya dengan sebutan Abu Lahab. Dan yang keempat adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Maka siapa yang datang menyertai Nabi pada saat Bai'atul Aqabah yang kedua? Kata Ka'ab, beliau pun datang bersama pamannya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya, namun ingin menghadiri urusan yang tengah diikuti oleh keponakannya. Dia memberikan dukungannya dan dia pula lah orang pertama yang berbicara. Jadi pada saat itu pun Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam, tapi ingin menghadiri pertemuan tersebut bersama keponakannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kita akan tahu, kalau kita bahas lebih lanjut, Abbas bin Abdul Muttalib itu masuk Islamnya kurang lebih tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas atau Ananda bisa cari sendiri ya tentang bagaimana kisah masuk Islamnya paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas memberikan dukungan dan dia pula lah orang yang pertama berbicara. Itu bisa juga dilihat dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya, dalam Sirah Ibnu Hisham tentang bagaimana Abbas bin Abdul Muttalib menyertai Nabi Muhammad SAW memberikan dukungan pada saat Bai'atul Aqabatus Tsaniyah, pada saat Bai'atul Aqabah yang kedua. Apa yang disampaikan oleh paman Nabi alias Abbas bin Abdul Muttalib setelah majelis dipersiapkan, ya setelah semuanya terkumpul, setelah majelis dipersiapkan, pembicaraan pun dimulai guna mengesahkan perjanjian persekutuan agama dan militer. Yang berbicara pertama kali adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang tentang konsekuensi serius yang akan mereka pikul
akibat diadakannya persekutuan tersebut. Dia berkata, alias Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui." Jadi Abbas bin Abdul Muttalib menyebut wahai kaum Khazraj. Kaum Khazraj itu kalau orang-orang Arab menyebut kaum Ansor sebagai Khazraj yang mencakup suku Aus juga sebetulnya. Jadi kata Abbas bin Abdul Muttalib, wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui. Kaum kami yang satu pandangan dengan kami telah melarangnya. Padahal dia dibanggakan oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya. Tetapi dia justru hanya berpihak kepada kalian dan menjumpai kalian. Jika kalian melihat bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian ajak kepadanya dan dapat melindunginya dari orang-orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian, termasuk resiko yang harus ditanggung. Dan jika kalian melihat bahwa kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah dia keluar menyongsong kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya dia masih dibanggakan dan diberi perlindungan oleh kaumnya dan negerinya. Maka Ka'ab berkata, lalu kami semuanya berkata kepadanya, kepada Abbas bin Abdul Muttalib, kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Karena itu berbicaralah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah untuk dirimu dan Rabbmu apa yang kau sukai. Jawaban ini menunjukkan sikap mereka alias kaum-kaum Ansor yang telah memiliki tekad yang sangat bulat, keberanian, iman dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini, sekaligus dampak-dampaknya yang serius. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasannya. Kemudian terjadi pembaiatan. Apa isi dari poin-poin baiat tersebut? Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir secara rinci. Jabir berkata, kami berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk hal apa kami membaiatmu? Maka beliau bersabda, satu, untuk mendengarkan dan taat ataupun loyal di dalam kondisi semangat maupun kondisi malas. Yang kedua, untuk berinfak di dalam masa sulit dan di dalam masa mudah. Yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat, untuk tegar di jalan Allah. Kalian tidak peduli dengan celaan si pencela selama dilakukan di jalan Allah. Dan yang selanjutnya yang kelima, untuk menolongku ketika aku datang kepada kalian. Kalian melindungiku dari hal yang bisa kalian lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka bagi kalian adalah surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang hasan. Al-Hakim dan Ibnu Hibban menyatakan sahih. Ya. Maka kurang lebih 5 poin itulah yang termasuk kepada isi dari Bai'atul Aqabah yang kedua. Di dalam riwayat Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, hanya poin terakhir di atas saja yang ada. Ka'ab berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seraya membacakan ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan sugesti mereka untuk masuk Islam. Kemudian bersabda, aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan untuk melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Lalu Al-Barra bin Ma'rur memegangi tangan beliau sembari berkata, iya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh
kami akan melindungimu dari hal-hal yang biasa kami lakukan untuk melindungi jiwa dan istri-istri kami. Baiatlah kami wahai Rasulullah. Baiatlah kami wahai Rasulullah. Baiatlah kami wahai Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh. Kami mewarisi sejak dahulu. Pada saat itu Abul Haisam bin At-Taihan menyela perkataan Al-Barra yang masih berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya terdapat jalinan persahabatan antara kami dan orang-orang Yahudi dan kami akan memutusnya. Apakah bila kami lakukan hal itu, lantas Allah Subhanahu wa taala memenangkanmu? Engkau akan kembali lagi ke kaummu dan membiarkan kami?" Kemudian Ka'ab berkata, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, kemudian bersabda, "Bahkan darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi dan mengadakan perdamaian dengan orang-orang yang kalian adakan perdamaian dengannya." Pada saat itu ada penegasan kembali tentang konsekuensi dari Bai'atul Aqabah yang kedua ini. Setelah pembahasan tentang syarat-syarat bai'at selesai dan mereka bersepakat untuk segera melaksanakannya, bangkitlah dua orang laki-laki dari angkatan pertama yang masuk Islam pada 2 musim yang lalu, yaitu tahun 11 dan 12 dari kenabian. Salah seorang berdiri, lalu dilanjutkan oleh seorang lagi untuk mempertegas kepada para hadirin akan dampak serius yang harus diambil. Sehingga mereka tidak hanya sekedar membaiat kecuali setelah benar-benar mengetahui secara jelas tentangnya. Demikian pula keduanya ingin mengetahui seberapa jauh persiapan para hadirin ataupun orang-orang yang hadir, orang-orang Madinah yang hadir pada saat itu untuk berkorban dan mendapatkan kepastian akan hal itu. Ibnu Ishaq berkata, tatkala mereka berkumpul untuk berbaiat, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, "Apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat kepada orang ini, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW?" Maka mereka pun menjawab, "Ya." Dia berkata lagi, "Sesungguhnya kalian akan membaiatnya untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan hitam. Jika kalian nantinya melihat bahwa bila harta kalian musnah karena tertimpa musibah dan para pemuka kalian dibunuh akan menyerahkannya, demi Allah, bila kalian lakukan itu, mulai dari sekarang akan menjadi kehinaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian nantinya melihat akan mampu menepati janji apa yang kalian ajak dia kepadanya sekalipun harta musnah dan para pemuka kalian terbunuh, maka ambillah dia. Sebab demi Allah, hal itu adalah baik buat kalian di dunia dan di akhirat." Maka mereka pun berkata, "Kalau begitu, kami akan mengambilnya sekalipun harta kami ditimpa musibah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa imbalannya terhadap hal itu bila mana kami dapat menepatinya?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-jannah." Imbalannya adalah surga. Lalu mereka berkata, "Bentangkan tanganmu." Kemudian beliau membentangkan tangannya, lantas mereka pun membaiatnya. Dalam riwayat Jabir, dia berkata, "Maka kami berdiri untuk membaiatnya. Lalu As'ad bin Zurarah yang merupakan orang paling muda dari 70 peserta tersebut memegang tangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Abbas malah berkata, "Sebentar, wahai penduduk Yasrib, sesungguhnya kita tidak akan sepenuh hati mendukungnya kecuali kita mengetahui betul bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya
membawanya keluar saat ini berarti memisahkan diri dari orang-orang Arab secara keseluruhan, membunuh orang-orang pilihan kalian, dan pedang siap menebas kalian. Karenanya kalian akan bersabar atas hal itu lalu mengambilnya, dan kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian mengkhawatirkan diri kalian celaka, lalu kalian biarkan saja dia, dan hal itu adalah alasan paling logis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses pelaksanaannya baiat? Setelah penetapan poin-poin baiat dan mendapatkan kepastian, maka dimulailah suksesi baiat dengan cara saling bersalam-salaman. Setelah mengisahkan ucapan As'ad bin Juroroh tersebut, Jabir berkata, lalu mereka berkata, wahai As'ad, bentangkan tanganmu kepada kami. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak akan membatalkannya. Ketika itu As'ad menyadari betapa besarnya kesiapan orang-orang Ansor tersebut untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan ini, dan dia pun dapat memastikan hal itu sebagai seorang dai besar bersama Mus'ab bin Umair dan orang-orang yang lebih dahulu mengukuhkan baiat ini. Ibnu Ishaq berkata, Bani An-Najjar mengklaim bahwa Abu Umamah As'ad bin Juroroh adalah orang pertama kali membentangkan tangan baiat ke atas tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dilihat di Musnad Imam Al-Ahmad, ya, di Musnad Al-Imam Ahmad. Kemudian setelah itu dimulailah baiat umum. Dalam hal ini Jabir berkata, lalu kami mendatangi orang per orang dan beliau mengambil baiat kami untuk memberikan surga bagi kami dengan hal itu. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh dua orang wanita yang menyaksikan kejadian itu adalah dengan ucapan saja, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalami wanita asing sama sekali. Itu bisa dilihat dalam Sahih Muslim bab cara berbaiat dengan wanita. Setelah proses baiat itu selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar dipilih 12 orang kepala kaum untuk menjadi pemimpin bagi kaum mereka, mengemban tanggung jawab terhadap mereka di dalam melaksanakan poin-poin baiat tersebut. Beliau berkata kepada mereka, pilihlah 12 orang pemimpin di kalangan kalian untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Maka seketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan, dan mereka yang terdiri 9 orang dari kalangan suku Khazraj dan 3 orang dari kalangan suku Aus. Khazraj dan Aus ini semuanya adalah orang Madinah. Nama-nama mereka adalah sebagai berikutlah kurang lebih. Yang pertama As'ad bin Juroroh bin Az, kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Yang keempat Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, ya. Yang kelima Al-Barra bin Ma'rur bin Sakhr. Yang keenam adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Yang ketujuh Ubadah bin As-Samit bin Qais. Yang kedelapan Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Yang kesembilan Al-Munzir bin Amr bin Khunais, ya. Itu yang kesembilan itu adalah para pemimpin yang terpilih dari suku Khazraj. Kemudian yang 3 lagi, karena ada 12 para pemimpin yang terpilih dari suku Aus. Yang pertama adalah Usaid bin Hudair bin Sammak. Yang kedua Sa'ad bin Haisamah bin Al-Haris. Yang ketiga adalah Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Setelah pemilihan para pemimpin terpilih tersebut selesai, Nabi Muhammad SAW mengambil perjanjian lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserahi tanggung jawab. Beliau bersabda kepada mereka, kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian sebagaimana yang pertanggungjawaban kaum Hawariyin terhadap Isa bin Maryam alaihissalam. Sedangkan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, yakni kaum muslimin wal muslimat.
Mereka berkata, ya Rasulullah. Mungkin yang jadi sebuah pertanyaan, apakah perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua ini yang secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim dari Madinah itu tidak diketahui oleh orang lain? Ternyata di dalam sejarah diceritakan bahwa setan membocorkan pelaksanaan perjanjian ini. Setelah perjanjian selesai dan para peserta hampir saja membubarkan diri, salah satu setan mengetahui pelaksanaan baiat tersebut. Namun karena ia baru mengetahui pada detik-detik akhir suksesi dan tidak mungkin menyampaikan kepada para pemimpin Quraisy mengenai berita rahasia ini, sehingga mereka dapat menyerang secara mendadak orang-orang yang berkumpul di lembah itu, atau di tempatnya itu adalah lembah Aqabah, disebutnya juga Bai'atul Aqabah yang kedua. Maka setan tersebut berdiri di puncak bukit sembari berteriak dengan suara yang tidak pernah sekencang itu terdengar. Bagaimana teriaknya si setan itu? Wahai para penghuni rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para pengatut? Ya, Sabi'ah, disebutnya Sabi'ah. Ya. Wahai para penghuni rumah, wahai para penduduk Mekah, kata si setan, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut Sabi'ah? Sabi'ah itu adalah sebutan mereka terhadap Islam pada saat itu. Yang bersamanya sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah Azibul Aqabah. Azibul Aqabah itu adalah nama setan yang berbentuk ular. Kata Rasul, demi Allah, aku akan berkonsentrasi untuk menghadapimu, wahai musuh Allah. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk berpencar dan kembali ke baraknya masing-masing. Ketika mendengar suara setan tersebut, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menghendaki, maka kami besok akan membuat tunduk penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita belum diperintahkan demikian, akan tetapi kembalilah kalian ke barak masing-masing. Lantas mereka pun kembali dan tidur hingga pagi hari. Itu dalam sirahnya Ibnu Hisham. Bagaimana tentang jeritan si setan tersebut? Apakah terdengar oleh orang-orang Quraisy? Ketika berita tersebut telah sampai ke telinga kaum Quraisy, terjadilah kegemparan di tengah mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dan kesedihan. Karena mereka sebenarnya sangat mengetahui persis apa akibat yang akan ditimbulkan oleh baiat seperti itu. Dan akibatnya langsung terhadap diri dan harta mereka. Saat pagi menjelang, berangkatlah rombongan besar yang terdiri dari para pemimpin Mekah dan para penjahat kelas kakapnya menuju perkemahan penduduk Yasrib guna mengajukan protes keras atas pelaksanaan perjanjian ini. Mereka berkata, wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami ini untuk kalian bawa keluar dari belakang kami dan membaiatnya dalam upaya menyerang kami. Sungguh demi Allah, tidak ada suatu perkampungan pun dari perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bila terjadi perang antara kami dan mereka selain pada kalian. Orang-orang yang belum masuk Islam dari suku Khazraj yang memang tidak tahu tentang baiat tersebut karena dilakukan dengan sangat rahasia dan di bawah kegelapan malam, mereka ini langsung bangkit dan bersumpah atas nama Allah. Tidak terjadi hal seperti itu dan kami tidak mengetahuinya. Akhirnya mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang langsung mengatakan,
ini berita batil, bukan seperti ini kejadiannya, dan kaumku tidak akan ada yang berani lancang terhadapku seperti ini. Andai kata aku berada di Yasrib, niscaya kaumku tersebut tidak berani berbuat seperti itu terhadapku hingga menunggu perintahku dulu. Nanti rekan-rekan akan tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nanti di sejarah berikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk kepada tokoh munafik, ya, tokoh munafik yang ada di Madinah pada saat itu. Pada saat Rasulullah SAW masih ada. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini nanti kita akan tahu juga sejarahnya pada saat perang Uhud, ya, yang mana awalnya 1000 pasukan Rasul dibawa, kemudian karena ada Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua orang munafik dan orang-orang munafik yang lainnya pun dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tidak ikut perang Uhud yang tadinya jumlah 1000, berbelot 300 orang mengikuti perintahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tidak mengikuti pembelaan dalam perang Uhud untuk membela Rasulullah SAW. Insya Allah untuk lebih detailnya kita bahas lain kali atau kita adakan tanya jawab tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang jelas pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri mengatakan ini berita bohong, ini berita batil. Gak ada. Maka sementara itu kaum muslimin di kalangan mereka satu sama lain saling melirik, kemudian membungkam diri. Tidak seorang pun dari mereka yang berbicara, menyanggah ataupun membenarkan. Pada pemuka Quraisy lebih cenderung membenarkan kaum musyrikin, lalu pulang dengan tangan yang hampa. Lalu para pemimpin Mekah pada akhirnya pulang dalam kondisi kurang yakin terhadap kebohongan berita tersebut. Karena itu mereka masih melacak terus informasi tentangnya dan mengkajinya secara seksama hingga akhirnya mereka yakin bahwa sebenarnya berita itu benar adanya dan pembaiatan itu benar-benar telah terjadi. Berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji pulang ke negeri mereka masing-masing. Para pasukan berkuda kaum Quraisy bergegas menguber orang-orang Yasrib. Namun semua ini ibarat nasi telah jadi bubur. Hanya saja rupanya mereka sempat memergoki Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, lalu langsung mengusir mereka. Terhadap Al-Munzir, mereka tidak dapat berbuat banyak, sedangkan terhadap Sa'ad, mereka menangkapnya. Kedua tangannya diikat ke lehernya dengan tali kendaraannya. Mereka memukul, menyeret, dan menjambak rambutnya hingga memasuki kota Mekah. Tak berapa lama Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah datang membebaskan Sa'ad dari tangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena Sa'ad pernah memberikan perlindungan kepada kafilah kedua orang tersebut untuk lewat di Madinah. Ketika mereka kehilangan jejak Sa'ad, kaum Ansor melakukan musyawarah untuk kembali mengambilnya. Namun tiba-tiba dia sudah muncul di hadapan mereka, sehingga semua bisa meneruskan perjalanan hingga sampai ke Madinah. Itulah Bai'atul Aqabah yang lebih dikenal dengan Bai'atul Aqabah Kubro, yang berlangsung dalam suasana yang diliputi oleh rasa cinta, loyalitas, solidaritas terhadap sesama kaum mukminin yang terpencar-pencar pada saat itu. Saling percaya, keberanian dan kepahlawanan di dalam menempuh jalan ini, seorang mukmin dari kalangan penduduk Yasrib tentu amat empati terhadap saudaranya yang tertindas di Mekah, loyal terhadapnya, murka terhadap orang-orang yang menjoliminya, serta bergemuruh di seluruh persendian tubuhnya perasaan kasih terhadap saudaranya ini yang dicintainya dari kejauhan karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahan-curahan hati dan perasaan-perasaan seperti ini bukan muncul akibat adanya hubungan ras yang hanya numpang lewat dan sewaktu-waktu bisa saja redup, tetapi ia bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan kitab-kitabnya. Keimanan yang tidak akan luntur di hadapan kekuatan-kekuatan zalim dan musuh manapun. Keimanan yang bila
semiliarnya telah berhembus, maka ia akan membawa sesuatu yang menakjubkan bagi akidah dan praktiknya. Dengan keimanan seperti ini, kaum muslimin mampu menorehkan berbagai pekerjaan di atas lembaran-lembaran masa, meninggalkan bekas padanya. Tiada padanannya di masa lampau dan berkontemporer, serta tidak akan ada pula pada masa yang akan datang. Maka kurang lebih seperti itulah kisah tentang bagaimana perjanjian kaum muslimin Madinah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun baiat yang disebut dengan Baiatul Aqabatus Tsaniyah, disebut dengan Baiatul Aqabah yang kedua. Ya. Jadi dengan Baiatul Aqabah yang kedua ini kita sudah paham, kita sudah tahu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah, di Madinah sudah disiapkan terlebih dahulu orang-orang yang loyal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang siap memperjuangkan Islam secara kafah, secara benar-benar. Maka insya Allah untuk pertemuan Baiatul Aqabah yang kedua kita sampaikan di sini saja terlebih dahulu. Kita nanti akan lanjutkan dengan hijrahnya para sahabat, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.